Shalom, salam podcast Eksposisi M116. Kita akan belajar bagaimana dan mengapa Tuhan memangkas kita. Dalam Yohanes 15 ayat pertama sampai ke-11, Yesus menggunakan kiasan tentang pokok anggur dan ranting-rantingnya untuk mengkomunikasikan pentingnya tinggal di dalam Dia. Pokok anggur yang benar untuk memastikan produksi buah yang maksimal. Bapa melakukannya dua hal: satu, membuang ranting-ranting yang tidak berbuah, dan dua, memangkas ranting-ranting yang berbuah. Yang kedua, bandingkan Ibrani 6 ayat 7 sampai 8. Untuk memahami bagaimana dan mengapa Allah memangkas orang percaya, kita perlu meninjau konteks Yohanes 15 ayat 1 sampai 11. Dalam bagian-bagian tertentu, dalam hortikultura, pemangkasan adalah praktek di mana ranting-ranting yang mati atau tumbuh terlalu besar disingkirkan dari tanaman untuk mendorong pertumbuhan kesuburan. Jadi pemangkasan rohani adalah tindakan di mana Bapa membuang apa yang menghalangi pertumbuhan rohani kita. Itu adalah bagian dari proses disiplin, di mana Allah membentuk orang percaya menjadi serupa dengan gambar anaknya. Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan Dia akan menyesa orang yang diakuinya sebagai anak. Ibrani 12 ayat yang ke-6, bandingkan Ulangan 8 ayat yang ke-5. Idenya adalah bahwa Bapa sebagai tukang kebun anggur dengan penuh kasih memangkas dan mendisiplinkan mereka yang sudah menghasilkan buah, bukan untuk hukuman tetapi untuk pemurnian, meskipun kita sudah bersih karena firman. Yohanes 15 ayat ketiga. Kita harus terus dibersihkan melalui pekerjaan pengudusan Roh Kudus. Di sini ada baiknya untuk membangun, untuk membandingkan Yohanes 13 ayat pertama sampai 11 dan Yohanes 15 ayat yang pertama sampai 11. Dalam bagian sebelumnya, Yesus membasuh kaki para murid, menandakan pembasuhan dosa melalui kematiannya sebagai korban. Motif pembersihan yang berulang menghubungkan Yohanes 13 dan Yohanes 15. Mereka telah dibasuh dalam darah Yesus, masih membutuhkan pembersihan setiap hari atas dosa-dosa mereka. Secara metaforis, mereka perlu membasuh kaki mereka. Mereka perlu memangkas sabang mereka. Setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Yohanes 15 ayat yang kedua. Konsep dipangkas, didisiplinkan, dibersihkan, ditemukan di dalam kitab suci. Dalam Efesus 5, 26 sampai 27 misalnya, para rasul menulis bahwa Kristus menyucikan gereja, yaitu orang-orang percaya, dengan memandikannya dengan air dan firman, sehingga ia dapat menempatkan jemaatnya di hadapan hadiratnya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi semua jemaat kudus dan tidak bercacat. Allah memangkas kita untuk menjadikan kita kudus sebagaimana Dia kudus. 1 Petrus 1 ayat yang ke-16. Penulis Ibrani mengatakan bahwa firman Allah hidup dan kuat, lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran kita, hati kita. Ibrani 4 ayat 12. Firman Allah bertindak sebagai Allah sendiri yang menyingkapkan segala pertimbangan dan pikiran hati kita. Allah memangkas kita melalui firman-Nya untuk menjadikannya pikiran kita benar, mulia, adil, manis, patut dipuji, luar biasa dan patut dipuji. Filipi 4 ayat yang ke-8. Semua tukang kebun ingin melihat panen. Buah adalah alasan untuk usaha dan pembiayaan dan biaya menanam kebun sejak awal. Tukang kebun yang bijak akan tahu kapan, bagaimana, dan apa yang harus dipangkas dari tanaman untuk memaksimalkan produksi buah. Bapa kita di surga adalah tukang kebun yang paling bijak. Dia tahu persis apa yang perlu kita singkirkan. Dia tahu persis bagaimana cara memotongnya, dan Dia tahu waktu yang terbaik untuk pemangkasan yang diperlukan. Tujuannya adalah agar kita dipenuhi dengan buah kebenaran yang datang melalui Yesus Kristus untuk kemuliaan dan pujian Allah. Filipi 1 ayat 11. Semua pemangkasan tampaknya seperti kerugian bagi kita. Kita mungkin kehilangan kenyamanan saat Tuhan mendorong kita ke dalam situasi yang menantang. Kita mungkin kehilangan teman, pekerjaan, atau harta benda. Pemangkasan Tuhan mungkin melibatkan hilangnya kesempatan saat Dia menutup pintu. Kita mungkin kehilangan kesehatan, kekayaan, atau sejumlah cara Tuhan dapat memangkas cabang-cabangnya, mengarahkan kembali prioritas kita dan meningkatkan kepekaan rohani kita. Pertanyaan untuk cabang-cabang selalu, apakah Anda siap untuk bertumbuh? Saat kita merenungkan bagaimana dan mengapa Tuhan memangkas kita, kita diingatkan bahwa proses pemangkasan meskipun menyakitkan, bukanlah hal hukuman tetapi untuk pemurnian. Itulah sebabnya dalam Yohanes 15 ayat 11, Yesus berkata, semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku di dalam kamu dan sukacitamu itu menjadi penuh. Shalom, salam podcast Eksposisi M116.